menginformasikan tentang penerapan bioteknologi pada bidang pertanian. Perkenalkan nama saya Mektor Robi. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi. Perkenalkan nama saya Farisi. Perkenalkan nama saya Mansari. Perkenalkan nama saya Siadi. Macam-macam bioteknologi pertanian, hidroponik dan aeroponik, kultur jaringan terbuka, tanaman yang mampu memberi memfiksasi nitrogen, tanaman transgenik, penggunaan teknologi nuklir, teknik fusi protoplas, pembentukan varietas tanaman baru. Hidroponik dan aeroponik. Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Dimanapun tumbuhnya sebuah tanaman akan tetap dapat tumbuh dengan baik apabila nutrisi di unsur hara yang dibutuhkan selalu tercukupi dalam air. Ini fungsi dari tanah adalah untuk menjaga tanaman dan air merupakan satu nutrisi untuk kemudian bisa diserap tanaman. Pola pikir inilah yang akhirnya melahirkan teknik bertanam dengan hidroponik, di mana yang ditekankan adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi. Aeroponik merupakan sistem yang akarnya secara berkala dibasahi dengan butiran-butiran larutan nutrien yang halus seperti kabut. Metode ini tidak memerlukan media dan memerlukan tanaman yang tumbuh dengan akar yang menggantung di udara atau pertumbuhan ruang yang luas yang secara berkala. Akar dibasahi dengan kabut halus dari larutan nutrisi. Aerasi secara sempurna merupakan kelebihan utama dari aeroponik. Teknik aeroponik telah terbukti sukses secara komersial untuk kecakapan biji produksi benih, tentang produksi tomat dan tanaman daun. Karena penemuan Richard Donner mengkomersialkan teknologi aeroponik pada tahun 1983, aeroponik telah dilaksanakan sebagai alternatif untuk sistem pengairan hidroponik secara intensif di seluruh dunia. Kultur jaringan merupakan teknik kebudayaan jaringan agar menjadi organisme yang utuh dan mempunyai sifat yang sama dengan manusia. Kultur jaringan merupakan salah satu cara perbanyakkan tanaman secara vegetatif. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakkan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata, tunas, serta menumbuhkan bagian-bagian tersebut. Dengan media wadah secara aseptik yang kaya nutrisi dan bisa mengatur tumbuh dalam wadah tertutup yang tembus cahaya sehingga bagian tanaman dapat berbanyak biji dan bergenerasi menjadi tanaman lengkap. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah disisipi atau memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya. Penggabungan gen asing ini bertujuan untuk mendapatkan tanaman dan sifat-sifat yang diinginkan, misalnya pembuatan tanaman yang tahan suhu tinggi, suhu rendah, kekeringan, resisten terhadap organisme, mengganggu tanaman serta kuantitas dan kuantitas yang lebih tinggi dari tanaman alami. Sebagai besar rekayasa atau modifikasi sifat tanaman dilakukan untuk mengatasi kebutuhan penduduk dunia yang semakin meningkat dan juga permasalahan kebutuhan gizi manusia, sehingga pembuatan tanaman transgenik juga menjadi bagian dari pembudayaan tanaman. Teknologi nuklir untuk pertanian. Untuk mendapatkan varietas unggul baru, teknik yang digunakan adalah pemulihan tanaman dengan teknik mutasi radiasi. Secara ringkas, prosesnya adalah benih tumbuh bersinar dengan radiasi gamma global 60 dengan dosis 0,20 mg dalam burung satuan radiasi yang aman untuk bahan makanan. Radiasi mampu menyangkut biji tanaman sampai ke struktur kromosom pada biji tanaman dapat dipengaruhi dengan radiasi ini. Perubahan struktur karena radiasi dapat mengakibatkan perubahan tanaman.
musibah adalah salah satu tanaman dengan manfaat. Fungsi protoplasma adalah salah satu metode persilangan atau hibridisasi tanaman dengan memanfaatkan rekayasa genetika konvensional. Protoplas adalah sel tanaman tanpa bagian dinding sel. Sel protoplas dapat digunakan untuk mencampur sifat genetik dari spesies tanaman yang sama atau dari spesies yang berbeda. Selain itu, teknik ini menggunakan untuk diterapkan dalam persilangan tanaman satelit ataupun tanaman dengan siklus yang berjalan. Untuk mengisi atau mendukung terjadinya fungsi protoplas dapat dilakukan dengan pemakaian senyawa kimia seperti PEI atau penggunaan arus listrik untuk membantu fungsi elektrofusi. Ketika dua protoplas bersatu dapat terjadi pemisahan atau penggabungan. Dua ini menghasilkan tanaman dengan sifat baru hasil percampuran kedua tersebut. Apabila salah satu ini dan selama terjadinya fungsi maka akan menghasilkan sel baru yang disebut protoplastik hibrid. Pembentukan varietasi tanaman unggul. Teknik teknologi juga dimanfaatkan untuk membuat jenis tanaman unggul yang baru. Hal ini diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pangan yang terus meningkat, sedangkan luas lahan pertanian cenderung menurun. Diharapkan mempunyai produksi yang lebih baik. Selain itu, peningkatan hasil juga dilakukan upaya perbaikan pada kandungan nutrisi, kelestarian lingkungan, usia panen, dan berbagai nilai tambah yang baik. Sebagai contoh, nilai tambah pada beberapa tanaman unggul yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut. Peningkatan kandung nutrisi pada tanaman pisang, cabai, stroberi, dan ubi jalan. Peningkatan rasa misalnya pada tanaman tomat, cabai, buncis, dan kedelai. Peningkatan kualitas produk misalnya pada pisang, cabai, stroberi dengan tingkat kesegaran dan tekstur yang lebih baik. Mengurangi reaksi alergi misalnya pada tanaman polongan dengan kandungan protein penyebab alergi yang lebih rendah. Kandungan bahan berkhasiat obat misalnya pada tomat dengan kandungan glukopene yang tinggi yang berguna sebagai antioksidan untuk mengurangi kanker. Bawang dengan kandungan alicin untuk menurunkan kolesterol, serta pada padi dengan kandungan vitamin A dan zat besi untuk mengatasi anemia dan kebutuhan. Cukup sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.